Afwan ya ikhwah. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-musarrif li jami'i ahwalina wa al-muqallib bainal laili wan nahar. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jazakumullah khairan pada ikhwati fillah semuanya yang sudah hadir dan menyediakan waktunya di hari Sabtu ini yang biasanya libur ya hari Sabtu. Semoga Allah catat pengorbanan yang antum berikan, antum alokasikan waktu yang Allah kasih dalam hidup untuk mengambil pelajaran ini. Semoga Allah berikan manfaat, keberkahan untuk saat ini dan setelahnya dengan sebab mengambil pelajaran apapun pelajarannya. Dan pada kesempatan kali ini adalah program Sorofku yang diadakan oleh namanya Gouta Education. Yang mana apa dan lain-lain tentang Gouta Education itu sudah dijelaskan di pendahuluan kemarin. Sekarang kita masuk ke tahun pertama. Kita sudah ada screen ya. Sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadwal kita rencanain 40 menitan. Mudah-mudahan enggak kebablasan ya. Mohon izin kalau nanti ternyata agak kelewatan yang disampaikan. Dan untuk pelajar ini, silakan kepada ikhwah siapapun yang ingin bertanya secara langsung. Di sini ada, kalau nggak salah di Zoom itu ada angkat tangan. Jika kalau mau bertanya silakan angkat tangan. Nanti akan muncul di saya. Nanti kita bisa hentikan dulu. Silakan bertanya kapanpun. Dan untuk pada ikhwah kita punya seperti kode etik gitu ya. Salah satunya adalah untuk menghormati pendapat siapapun yang ada di sini. Jadi nanti ketika misalnya ada yang bertanya atau lain, kita menghormati semuanya. Dan juga kalau bisa mikrofonnya di mute ya, di suaranya dihilangin kecuali mau ngomong. Baik, kita mulai aja. Slide pertama, di sesi pertama, mengenal ilmu sorof. Untuk istilah ilmu sorof, itu adalah istilah mutaakhirun. Untuk mutaqaddimun mereka menyebut dengan istilah tasrif. Sama aja. Apa bedanya saya kurang tahu. Nggak banyak yang saya pelajari tentang ini dari detail-detailnya. Dan sorof ini bukan termasuk ilmu yang sulit ya. Adapun rincian tentu saja ada perinciannya. Namun tidak terlalu sulit. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh penulis buku bahwa ilmu nahwu itu 80% pemahaman, 20% hafalan. Adapun sorof berimbang, nahwu 80%, 20%, maka kalau sorof 50-50. Jadi kita kalau misalnya mau masuk pelajaran, tentu kita udah tahu, oh ini pelajaran logika, maka kita siapin nalar-nalarnya gitu ya, kita siapin. Adapun untuk ini kita akan beri persiapin. Saya membelajar yang porsinya nggak terlalu banyak logikanya, walaupun ada logikanya tapi nggak terlalu jelimet, nggak terlalu abstrak. Jadi di sini kita bisa bilang ilmu sorof bukan ilmu yang sulit. Insya Allah Ta'ala kita akan lewatin dan memang insya Allah nggak sulit. Lanjut ya. Ta'rifus sorf. Ta'rif itu definisi. Tiap hal pasti bisa didefinisin. Sorf adalah, di sini sebutan oleh Syekh, adalah ilmun yadrusul kalimah. Mempelajari kata. Watori kota sia
Akwatiha, dan cara mengharokatinya. Jadi ada dua daya poinnya. Dan ketiga poinnya wama yusibuha min, dan mempelajari apa aja yang bisa kena ke si kata tersebut dari ziyadah, tambahan, atau hazaf, dikurang-kurangin, atau kolab, bolak-balik hurufnya, au tagir, diganti. Ya, ada mempercari kata dan cara mengharokatinya, dan wama yusibuha min ziyadah, au hazaf, au kolab, au tagir. Ziyadah itu tambahan, hazaf itu hapus-hapusan, nanti ada huruf-huruf yang bisa dihapus, nanti kita pelajarin insya Allah. Atau dibolak-balik, kolab, atau tagir, diganti-ganti, diubah-ubah. Sebagaimana di sini terjemahnya sudah dibacakan ya. Sorof mempelajari kata, cara membentuknya, beserta semua yang bisa terjadi padanya berupa tambahan, ziyadah, penghilangan huruf, al-hazf, atau bolak-balikin huruf, kolab, atau perubahan huruf, tagir. Jadi ini lingkup ilmu sorof. Kemudian kita pasti muncul, sebagian besar muncul ya. Apa itu beda antara nahu dengan sorof? Nahu dengan sorof itu bersaudara. Siapapun yang belajar bahasa Arab akan melewati nahu dan sorof. Jika tidak belajar sorof, nanti bakal salah-salah harokatnya. Kalau kita ngomong sama orang non-Arab, nggak ada masalah mungkin, nggak ketahuan salahnya ya. Tapi kalau misalnya nanti ngomong dengan orang Arab yang scholarnya, para ahli ilmunya, maka kita akan malu kalau salah harokat, maka perlu belajar ini. Dan juga bukan sekedar ketika ngomong takut ketahuan salah, tapi memang dengan belajar sorof, kita bisa tahu ini kata apakah dia objek atau subjek atau yang lainnya. Karena memang bahasa Arab sebagai bahasa yang namanya bahasa istiqoqiyah, bahasa yang dapat dari pecahan-pecahan, perubahan-perubahan itulah kita tahu makna-maknanya. Kalau bahasa Indonesia kan diketahui ini subjek atau objek dengan ada imbuhan gitu ya. Dimakan, di, maka itu kalimat pasif. Men, dia kalimat aktif. Adapun subjek dan objek itu ketahuannya dari makna aja. Tapi kalau bahasa Arab, kata itu apakah dia sebagai pelaku atau yang dikenai, maka itu bisa ketahuan dari harokat-harokatnya aja. Maka ini memang bukan main-main ya, sebagaimana disebutin, Nahwu itu adalah bapaknya ilmu, Sorof itu ibunya ilmu. Nanti dari gabungan Nahwu dan Sorof, kita bisa dapetin ilmu-ilmu yang lain. Nah, walaupun bahasa itu ada 4 keahlian ya, orang bilang keahlian bahasa itu keahlian membaca, keahlian menulis, keahlian memahami, keahlian berbicara. Tapi yang lebih urgen, penting, mendesak untuk kita-kita dan ikhwah-ikhwah semua yang mau menyelami ilmu syariat tentu bacaan. Misalnya kita dari dengar dari YouTube penting, tapi kapan kita punya kuota internet? Tapi kalau kita punya buku, kita punya makalah yang di print, maka bisa kita baca kapanpun. Jadi ilmu sorof ini ilmu yang penting. Dan ilmu sorof ini mempelajari apa? Mempelajari akhir dari kata. Oke, kita buka slide yang baru. Perbedaan dengan nahu tadi udah dijelasin. Panahu yadrusu akhirul kalimah. Oh, ini nahu tadi kita ngomong tentang bapak ilmu dan sorof ilmu. Sekarang apa nahu? Kalau nahu itu yadrusu akhirul kalimah, mempelajari ujung kata.
Jadi kalau kalimat kata itu kan ada huruf 1, 2, 3, 4, 5. Nahu itu yang paling terakhirnya. Min haitsul i'rabu wal bina. Nanti ada istilah dia i'rab dan bina, mu'rab dan mabni, ada istilah begitu. Adapun sorof, ya drusu baqiyatal kalimah, mempelajari kata-kata yang sisanya. Kalau misalnya ada kata, misal, tulis ya. Misalnya ada kata, pakai bahasa Arab ya. Hamida. Hamida. Ini ada 3 huruf. Huruf terakhirnya dibaca apa? Itu urusannya nahu. Bisa hamida, bisa hamidu, dan lain-lainnya. Tapi untuk yang 2 pertama ini kita harus belajar sorof. Biar nggak salah baca nanti. Himuda, humadi. Nah, itu salah. Kenapa? Mungkin belum belajar sorof. Tapi selain kita bisa lihat kamus, tapi kalau lihat kamus terlalu lama. Maka kita perlu belajar sorofnya. Di kamus pun kadang-kadang nggak dikasih harokat juga kan. Jadi perlu belajar ilmu sorofnya. Dan kemudian apa bedanya lagi dengan nahu dan sorof? Kalau misalnya kita punya kalimat ya, ja'a, telah datang Muhammadun. Maka si ilmu nahu bakal ngomong begini. Ja'a fi'il madi mabniyun alal fathi. Akan begitu ngomongnya dia. Li'annahu bla bla bla, seterusnya gitu. Dia ngomongin mabni atau mu'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu, gitu dia ngomongnya. Mu'rab mabni. Tapi kalau misal kita ngomong sorof, ja'a adalah fi'il yang berdiri di atas pola fa'ala. Karena aslinya adalah, kita ngomongin huruf asli. Ja, ya, a. Ini huruf aslinya si ja'a. Maka dia berdiri di atas bentuk fa'ala. Polanya begitu. Ini ngomongin sorof. Muhammadun, isim mu'rab. Kalau kita ngomongin ke Muhammadun. Muhammadun. Apa polanya dia? Mufa'alun. Itu. Si sorof akan mempelajari kata-kata ini, kenapa harokatnya fathah, kenapa ada tasdid, dan seterusnya. Ya, untuk yang bukan terakhir. Bukan ini, yang terakhir ini dibaca Muhammadun atau din atau dan, itu urusannya sinahu. Kalau sorof kita belajar di kata-kata yang tersisanya. Jadi banyak ke pola. Nanti ketika kita lihat di sini, antara tadi ada kata Hamida, di sini Muhammad, ada tambahan huruf mim. Kenapa huruf tambahannya? Atau di sini ada tasdid. Kenapa di tasdid begitu? Itu dipelajari di sorof. Maka kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Bentar. Gimana cara baliknya nih? Sorof mempelajari kata, cara membentuknya, beserta semua yang bisa terjadi padanya, berupa tambahan huruf, penghilangan huruf, atau pembolak-balikan huruf, atau perubahan huruf. Oke, kita baca di sini. Di mana sorof berlaku? Sorof ini disebutin kalau kita ngomongin apa. Pertama, sorof itu berlakunya sebagaimana bahasa Arab, katanya kan terdiri dari 3 ya. Apa aja kata dalam bahasa Arab? Kita udah belajar belum? Ada isim.
ada fiil, dan ada huruf. Tapi isim bermacam-macam modelnya. Fiil juga bermacam-macam, huruf bermacam-macam. Nah, dari 3 kata yang ada di bahasa Arab, sorof itu masuk kemana? Yang pasti dia hanya ada di isim dan fiil. Huruf enggak, kita hapus. Huruf tidak ada sorofnya. Lalu isim, apakah semua isim? Tidak, tapi isim yang mu'rab di sini. Isim yang mu'rab. Bentar ya. Isim yang mu'rab kita kasih di sini. Nah, nih. Jadi sini tadi isim. Gimana nih? Isim ada banyak modelnya. Tapi yang masuk kepada pembahasan syaraf adalah isim yang mu'rab. Karena isim itu ada berbagai model. Misalnya, kita hapus dulu ya yang tadi. Nih. Isim itu misalnya kita pernah belajar ada isim domir, ada isim alam. Isim alam itu nama orang, nama benda. Atau ada isim mausul yang misalnya alazi misalnya. Atau domir. Ini isim. Ini isim juga. Kita juga tadi udah tulis apa ya? Muhammadun. Ini isim juga. Tapi yang ini isimnya mu'rob bisa berubah-berubah keadaan hurufnya. Alazi isim juga, tapi dia nggak mu'rob. Kapanpun kita baca pasti ketemu alazi. Nggak bakal ketemu alazai, alazui, alazu, dan lain-lainnya gitu ya. Dia selalu alazi, maka dia bukan isim mu'rob istilahnya. Juga sama. Kapanpun kita baca dia, kita butuh dengan maka dia pasti selalu H-nya Pak Doma, mimnya sukun. Maka ini bukan isim yang mu'rob, isim yang bisa berubah. Ini bukan isim yang mu'rob, sehingga ini kita nggak bahas di sorof. Misalnya kita ngomong Muhammadun. Muhammadun itu di atas pola apa? Oh, polanya bisa kita jawab. Secara sorof, dia polanya mufa'alun. Nanti kita jelasin apa itu mufa'alun dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau alazi kita nggak bisa bikin jadi polanya. Alazi di atas pola apa? Nggak bisa kita jawab, kita paksain. Af'ali, nggak bisa. Atau di atas wazan apa sih ini? Apa kita bilang Udah nyambung nih. Apa kita bilang nggak boleh. Bisa tadi apa ya? Nah, kan gini. Apakah kita bilang itu di atas wazan Nggak bisa. Karena dia memang nggak ada sorofnya. Kita nggak bahas sorof di domir-domir ini. Tapi kalau Muhammadun kita bisa jawab. Di atas wazan apa dia? Wazan mufa'alun. Nanti kita belajarin apa itu mufa'alun ya. Dan kemudian yang kedua, sorof berlaku di fiil yang mutasorif. Apa itu fiil yang mutasorif? Di sini disebutin fiil yang mutasorif adalah fiil yang bisa berubah-berubah. Harokat dan tambah tidak hurufnya. Fiil itu ada 3 model. Dari sisi waktunya fiil madi, fiil modori, dan fiil amr. Dan fiil juga bisa dilihat dari berubah atau tidak dia. Maksudnya, fiil mutasorif adalah apakah si kata tersebut bisa dibuat jadi berbagai versi? Apakah si kata itu bisa dibuat jadi fiil mudorinya, sekaligus dia juga ada fiil madinya, atau dia sekaligus juga ada fiil amarnya. Kalau misalnya dia bisa dibuat berbagai macam versi tadi, maka dia namanya fiil mutasorif.
contoh kata-kata yang ada di buku ya, di filenya kataba. Kataba ini fiil madinya ya, ikhwan udah tahu. Lalu kita bisa ubah dia jadi fiil mudhari. Yaktubu. Dari kata-kata ini dia bisa berubah jadi yaktubu. Dan seterusnya kita bisa tulis misalnya tub, tub, tub. Ini bentuk fiil madi dan ini adalah fiil yang mutasorif. Buktinya apa? Buktinya dia bisa berbagai macam versi fiil. Fiil madinya bisa, fiil mudhari'nya bisa, fiil amarnya bisa. Tapi ada fiil juga yang nggak bisa berganti-ganti. Kita tulis ya. Contoh, ni'ma. Ni'ma. Pada hadis Rasulullah SAW mengatakan, ni'ma rojulu Ibnu Umar. Lau sholat bilail. Dan seterusnya ya. Ni'ma ini adalah artinya sebaik-baik. Ini fi'il madi. Dan setelahnya kita kasih harokat dhamma. Tapi ini di fi'il madi kita nggak bisa dapetin dalam bentuk fi'il mudhari. Ini nggak ada fi'il mudhari'nya. Misalnya, nekat kita. Nekat kita bilang, yan apa? Nekat nih, ini nggak bener ya. Yan imu. Yan imu apa? Fi'il mudhari'nya ni'mah. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena orang Arab nggak ngucapin begitu. Orang Arab, karena ilmu sorof, walaupun kita udah menikmati pola-pola yang ada, tapi kita nggak bisa bikin-bikin kalau orang Arab nggak mengucapkannya, karena kita belajar bahasanya mereka. Dan ini namanya, karena dia nggak ada model selain fi'il madi, maka ini namanya fi'il yang bukan mutasorif. Atau bahasa Arabnya fi'il jamid. Fi'il jamid itu istilahnya aja. Fi'il yang beku, nggak ada perubahan-perubahannya lagi. Maka kita nggak bilang, ya ikhwah, apa pembahasan sorof untuk kata nikmah? Nggak ada, nggak bisa. Karena dia nggak bisa berubah. Nikmah selalu nikmah. Paling nanti tambahannya cuma satu aja. Karena kalau ketemunya pelakunya perempuan, maka dia ditambahin tak itu aja. Tapi tetap dia selalu fi'il madi. Maka ini bukan, tertulis ya, bukan fi'il mutasorif. Kita tanya ikhwan, maka tidak disorof. Mudah-mudahan dipahamin ya. Antara fi'il mutasorif dan yang bukan mutasorif. Sehingga untuk kata-kata nikmah, nanti bisa cari di internet atau punya buku, dilihat lagi. Ada laisa, ada asa, ada macam-macamnya, ini juga nggak hafal nih. Itu tidak dipelajari di ilmu sorof. Kita lanjut. Di mana sorof? Nah, sekarang sorof tidak berlaku di, sorof tidak dibahas di huruf. Seperti ya huruf, semua huruf ya. Jadi ketika kita nemuin huruf jar, ala, fi, maka kita nggak perlu iseng-iseng nanyain apa sorofnya fi, apa pembahasan sorofnya ala, dan yang lainnya. Kita nggak masuk di situ ilmu sorof. Dan nama orang bukan Arab, seperti Ibrahim, Istabrok. Ini bahasa serapan. Istabrok masuk di Al-Quran, tapi dia aslinya bahasa serapan dari mungkin bahasa Persia kah? Atau bahasa Romawi, nggak tahu. Pokoknya ini bahasa ajam.
aslinya bahasa luar. Maka ini nggak masuk ke sorof. Misal gini, istabrok, apa wazannya, apa polanya? Nggak ditanya gitu. Meskipun ada pola dalam bahasa Arab, dalam sorof, yang mirip dengan istabrok polanya. Tapi kita nggak bisa masukin. Kenapa? Karena istabrok adalah nama asing, gitu ya. Kemudian, isim yang mabni. Isim yang mabni. Sudah dibaca tadi ya. Contoh, isim yang mabni apa? Isim yang mabni apa contohnya? Alazi, atau domir, hum, atau isim isyarah, haza, dan isim apa lagi? Isim istifham, kaifa, dan lain-lain itu nggak dibahas di sorof karena dia mabni, nggak berubah, selalu kaifa, selalu kaifa, nggak berubah jadi kaifi, kaifun, nggak berubah, maka dia nggak dibahas di sorof. Di sini sebutin ya, seperti domir, isim isyarah, atau isim fiil sekalian, hayhata, nggak ada sorofnya, hayhata nggak ada, ta'al nggak ada. Apa sorof ta'al? Nggak ada, karena dia isim fiil. Dan fiil jamid, ini kebalikan dari presentasi yang tadi. Fiil mutasorif bisa berlaku sorof, maka lawan mutasorif adalah jamid. Jamid ya tentu saja tidak dibahas. Contoh, nikmah. Udah dibaca tadi, laisa, asa, bisa. Ini semua fiil madi, tidak ada fiil mudhari'nya. Kesimpulannya, maka mereka tidak diwazankan. Nggak ditanya ini wazannya apa, polanya apa. Nggak ditanya ya, karena dia memang nggak masuk hukum-hukum sorof ke dia. Meskipun dia isim, meskipun dia fiil ya, karena tidak semua isim dan tidak semua fiil bisa disorof-sorofkan. Dari mana alasannya? Ya pokoknya orang Arab nggak masukin itu ke sorof, titik, udah gitu ya. Nanti kalau mau tanya alasannya, pasti dipelajari. Ada yang berminat dengan ini bisa diubek-ubek, misalnya kuliah di sana tentang sastra Arab, atau kalau nggak kuliah sastra Arab, nanti cari-cari jurnal-jurnal ilmiahnya. Bisa cari di situ, nanti Anda pikir dibahas sama mereka oleh ahli-ahli bahasa. Barakallahu fiik, Ikhwan. 5 pembagian tasrif. Ini ya. Satu, kita langsung aja ya. Pertama, baca bahasa Arab dulu ya. Abniyatu, bangunan. Al-asma'i, isim-isim. Wal af'ali, fil-fil. Al-mujarrodah, ini istilah sorof, isim dan fil mujarrad. Wal mazidah, ini juga istilah ya. Wa huwa qaidatus sorfi allati yajibu hifzuha. Ini penting di sini, tapi nggak apa-apa. Kita kan hifzunya tuh hafal. Hafalnya bertahap ya, gampang. Lebih susah ngafalin yang lain. Insya Allah hafal sekali, 2 kali, nggak dimurojaah juga tetap ingat insya Allah. Tapi kalau yang lain, hadis, Al-Quran apalagi, kalau nggak dimurojaah langsung nguap. Oke, kita baca terjemahnya ya, Ikhwan. Penyusunan isim dan fiil. Kita ngomongin huruf ya. Yang mujarot itu tanpa huruf tambahan. Mujarot itu apa adanya. Misal tadi kita kasih contoh kataba. Kataba, huruf kaf, huruf ta, dan huruf ba
kafnya ditaruh di kata di huruf pertama, taknya sebagai huruf kedua, bawahnya huruf ketiga, itu semua tiga-tiganya huruf asli. Istilahnya mujarodah, dia tuh kosong, tidak ada tambahan. Atau yang kedua, isim dan fiil model atau kategori dua, yaitu yang mazidah. Di situ ada tambahan hurufnya. Misalnya tadi kita sempat nulis ya, Hamida. Hamida itu artinya puji, fi'il madi, dan semua hurufnya ha, mim, dan dal itu huruf asli. Lalu kita tadi juga tulis Muhammadun. Masih muncul nggak ya? Nggak ada ya. Muhammadun. Muhammadun itu pecahan dari kata Hamida. Cuman dia sudah ada tambahannya, yaitu huruf huruf mim di depannya. Hamida tidak ada mim. Muhammadun ada mimnya. Tapi huruf ha, mim, dan dal yang ada di Hamida itu ada di Muhammadun. Kita tulis ya. Kita punya kata sebentar ya, Hamida. Oke, Hamida. Dan kita juga punya kata Muhammadun. Si Muhammad itu ada ha, mim, dan dal. Walaupun mimnya tasdid ya. Hamidah juga ada ha, mim, dal. Yang mana ha, mim, dal ini semua huruf asli. Dan huruf asli si Hamidah ini ada di Muhammadun juga. Jadi hak yang di sini ini asalnya dari sini. Mim yang di sini sebelum tasdid ada mim ini. Dal yang di sini adalah dal yang ini. Cuman Muhammadun ketambahan huruf mim di depannya. Dan mimnya tasdid di sini. Jadi sebenarnya dia ada kata-kata begini. Muhammadun gitu ya. Muhammadun. Mim yang ini adalah tambahan mim yang ini sama. Mim yang di sini sama dengan mim di sini, atau yang di sini sama aja terserah. Yang penting untuk kata Muhammadun ada huruf tambahan. Mim di awal dan huruf kedua di sini diulang lagi. Jadi dua hurufnya. Ini adalah isim yang mujarot, Hamidah. Ini isim yang mazidah, ada tambahan hurufnya. Semoga bisa difahami ya ikhwah. Kalau fi'il nanti kita akan nggak lama-lama lagi kita baca tentang fi'il. Lanjut. Nomor 2. Kita belajar tentang template-template sorof, pola-pola katanya seperti apa. Perubahannya harus jadi apa, ada pola-polanya. Dan pola-pola ini tentu saja kita dapetin, alhamdulillah udah tinggal menikmatin. Tapi kalau dulu ulama, karena di Al-Quran kan nggak disebutin secara rinci ilmu sorof itu apa. Hadis-hadis juga nggak merinci apa itu ilmu sorof. Jadi mereka tatabu dan istiqro. Mereka cari-cari literatur atau nggak literatur. Masuk ke kampung kabilah A, kabilah B yang bahasanya masih asli. Kabilah C dan lain-lain. Mereka dapat beribu-ribu kata dan mereka ala analisa. Ulama satu mengambil kesimpulan sekian, wafat, dilanjutkan oleh ulama setelahnya, ulama yang lain, sampai kita sekarang udah tinggal menikmatin, alhamdulillah, enak sekali, ilmu sorof apa saja, pola-polanya, orang Arab itu berbicara dengan pola-pola apa aja sudah dikasih tahu. Ada pola-pola yang baku, yang pasti, ada pola-pola yang kadang-kadang nggak bisa dipastikan itu orang Arab ngomong, sehingga harus lihat juga di kamus. Tapi intinya sudah dikasih tahu semua dari ulama dengan izin Allah ya sampai ke kita. Maka pola-pola ini semua hasil jeripaya ulama. Mereka berkelana dari satu ke kampung, mereka menulis walaupun hari saat-saat itu kertas sangat mahal, tinta juga mahal, mereka berkorban untuk generasi setelahnya. Alhamdulillah kita bisa belajar dengan mudah. Sampai sekarang ulama-ulama masih terus meneliti dengan bidang-bidang yang
ada dan tantangan-tantangan yang berkembang di zaman sekarang. Ilmu sorof mesti dipelajari oleh mereka. Dan nomor 2 ini bab paling penting. Karena dari template ini, dari pola ini, dari wazan ini, ya, hanya terjemahin mizan ini template ya. Kalau diterjemahin bahasa Arab, timbangan kayaknya kurang enak. Karena timbangan kan kalau kita hayalin tuh cuma ada 2 ya. Apa nih timbangan maksudnya gitu? Kok bisa jadi kata? Jadi saya minta izin, saya ganti biasa diterjemahin timbangan menjadi template ya atau pola. Karena memang nanti kita akan lihat mizan ini adalah pola-pola semua. Ya, pola-pola. Gimana suatu kata itu dibentuk harus ngikutin pola yang sudah dihasilkan para ulama ahli bahasa sebelum-sebelumnya. Barakallahu fiikum ya. Jadi ini bab yang paling penting dan di sekolahan belajar ini. Pula kita dari yang kecil sampai dewasa mayoritasnya belajar ini. Kalau udah selesai dibaca kitab, insya Allah bisa. Setelah itu baru diarahkan kepada yang lain-lainnya. 3. Tasrif yang khusus berlaku di fiil. Bab ini berisi hukum-hukum kesorofan yang khusus untuk fiil. Apa saja sih kaidah-kaidah sorof yang hanya ada di fiil? Berarti nggak ada di isim begitu ya. Nanti kita akan pelajari itu insya Allah ta'ala. Yang keempat, kaidah-kaidah tasrif atau sorof khusus ada di isim. Apa saja. Dan diingat ya, ini program nggak rinci. Hanya mengenalkan cara umum sorof itu apa aja yang disentuh sama mereka sampai dia. Untuk rinciannya tentu Ikhwan perlu belajar. Nanti minta ke Pak Ustadz di dekat rumah atau di mana. Pak Ustadz saya mau belajar lebih rinci lagi. Insya Allah mudah ya Ikhwan. 50% pemahaman, 50% hafalan. Pemahamannya pun dalam artian logikanya nggak jauh-jauh. Nggak terlalu abstrak ya. Nggak terlalu abstrak. Mudah difahami insya Allah. 5. At-tasrif al-mustarok. Dan ini disebutin nomor 5. Berarti terakhir, pembahasan terakhir. Kita baca dulu. Bab ini berisi hukum-hukum kesorofan yang masuk ke isim juga ke fiil. Termasuk di sini bab ibdal, i'lal, dan ini adalah intinya ilmu sorof. Ini kata Syekh Sulaiman bin Abdulaziz Al-Uyuni ya, guru besar di salah satu universitas di Riyadh. Masih hidup ya, ganteng orangnya, Masya Allah. Udah 60-an umurnya kalau nggak salah. Orang kalau berilmu itu ganteng kelihatannya, Masya Allah. Ulama-ulama kita nggak ada yang jelek. Semuanya berwibawa, Masya Allah, wajahnya bersinar. Kata beliau, dan ini ucapan juga para ulama bahasa yang lain, seorang belum jadi jagoan sorof sampai menguasai ini. Ini bab tentu nggak dibaca, nggak pelajaran rinci ya, hanya kita kasih gambaran aja ilmu sorof itu apa. Mudah-mudahan mungkin ada ikhwah yang agak kesulitan untuk masuk dari nahu, melihat sorof ternyata mudah. Mudah-mudahan jadi sebab semakin semangat dia, nggak lagi merasa sulit bahasa Arab. Bahasa Arab itu nggak sulit kok. Insya Allah namanya bahasa Inggris bisa. Bisa. Orang belajar bahasa Korea bisa. Bisa. Apalagi bahasa Arab. Bahasa yang kita baca dari kecil, ketemu di Al-Quran. Maka pasti gampang. Dan Allah sudah menggaransi kemudahan bahasa Arab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggaransi sudah dimudahkannya Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an beda dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab sehari-hari kayak kita, cuman ilmu sorof ya pasti ada di Al-Qur'an.
pola-polanya dan lain-lain. Jadi insya Allah mudah juga. Kita lihat contohnya gampang. Apalagi yang sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ayat-ayat, maka akan mendatangkan lebih mudah. Insya Allah ta'ala ya. Dan ini disebut ini terakhir, nomor 5. Memang agak sulit ini. Di antara yang lain ini paling sulit. Tapi para tulab di pesantren pun kadang cuma dikasih istilah aja. Ada ibdal dan i'lal. Hakikatnya secara rinci jarang disentuh. Dan mereka udah paham. Maksudnya paham apa? Paham baca kitab. Paham baca kitab. Namun kalau mau jadi jagoan sorof, ya tentu saja ini harus dikuasai. Nanti dia tahu kenapa begini kata, kenapa huruf ini kok berubah, tadinya alif jadi ya, tadi waw jadi alif, kenapa waw jadi ya, dan lain-lainnya begitu. Kenapa ini kok dihapus, kenapa ini kok ditambahin. Itu dia tahu alasan-alasannya. Kenapa? Karena dia menguasai bab ini, ibdal i'lal. Nanti juga ada istilahnya mungkin pernah kita dengar di ilmu tajwid seperti idgham. Ada istilahnya itu di ilmu sorof. Ada imalah juga di ilmu sorof. Ya, tapi beda dengan imalah dan ya, apa namanya ya, tajwid yang nggak sama total lah ya. Nggak sama 100%. Baik. Jadi apa aja tadi? Satu, tasrif ini pembahasan pertama tentang mujarot atau mazid. Ini bakal kita ketemu pertama-tama. Kemudian pola-pola untuk fiil dan pola-pola untuk isim. Ini juga nggak susah. Ikhwan bisa temukan berbagai buku-buku yang membahas tentang ini dari yang paling tipis Amsilatul Sorfi ya kalau nggak salah, bukunya legendaris warna kuning kecil itu cuma berapa halaman sedikit dari kertas buram lagi tipis, memang sedikit tapi isinya tuh pola-pola. Jangan bayangin itu sulit karena kita kan belajar bertahap ya ikhwan, belajar bertahap, nggak bakal langsung disuruh minum semuanya nanti mabok muntah, pasti dikit-dikit dengan bertahap insya Allah akan berhasil juga, akan terlewati. Yang penting ya dijalanin aja. Kalau ada yang bisik-bisikin itu susah tuh, jangan kita. Kalau semua kita dengerin bahaya. Ada salah satu obat dari orang lain, resep untuk kita berhasil. Ketika ada orang gembos-gembosin itu susah. Ternyata kok orang itu maju terus, jalan terus. Ketika diperiksa ternyata dia nggak bisa dengar. Jadi dia nggak dengar orang yang gembosin. Dia taunya maju aja, jalan terus. Selama Allah kasih umur, insya Allah akan nyampe juga, insya Allah ta'ala. Jadi ketika ikhwan nanti lihat pola-pola kok banyak, itu nggak usah khawatir. Kita belajar bertahap ya. Ikhwan akan belajar nanti bertahap. Dan satu demi satu akan ringan. Sebagaimana udah berapa belas tahun ikhwan belajar dari TK sampai kuliah. Selesai juga toh semuanya. Tapi kalau dari SD dilihatin materi sampai kuliah, pasti kan ketakutan. Tapi kan kita nggak begitu toh. Melihat pelajaran dari SD sampai kuliah, tapi kita hanya menjalani tahap demi tahapnya. Maka sama saja ya. Tasrifnya fiil, tasrifnya isim, tasrif gabungan, atau tasrif al-mustarok. Dan ikhwan kan sudah dikasih slide-nya ya, bisa dilihat filenya seperti apa aja isinya ya. Selanjutnya adalah penjelasan. Dan kelihatannya untuk penjelasan akan kita tunda aja buat pembahasan di sesi besok insya Allah ta'ala. Karena ini juga waktunya sudah jam berapa ya? Sudah 8:30 hampir. Karena yakin ikhwan semua juga punya banyak kegiatan, masing-masing tanggung jawab di rumah.
dan sudah cukup banyak mengorbankan waktu 50 menit dari setengah 8 sampai jam segini. Jadi dari materi sudah habis ya kawan. Kita tutup dulu slide-nya. Setelah itu kita lanjutin lagi besok. Ada pertanyaan nih kawan, baru kalau fix, Ustadz semua. Suara jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya kita punya ini mikrofon wireless, beli juga dari toko, tapi belum bisa masuk ini ke HP-nya. Tadi nyoba-nyoba setting, belum tahu gimana. Jadi mungkin kalau misalnya HP-nya jauh dari sumber suara ini akan mengecil. Tapi nanti kalau misalnya mikrofon wirelessnya nyala, mudah-mudahan lah bisa ditaruh agak jauh di tempat yang aman begitu, biar kalau ada suara-suara gangguan nggak langsung masuk ya. Kalau mikrofon yang wireless ini katanya sih ada noise cancelling itu, noise cancellation gitu. Jadi katanya sih bisa filter suara-suara yang nggak dibutuhin. Mudah-mudahan lah, dimudahin besok. Ya jazakumullah nih pada Ustadz Indra, Ustadz Zamzuri, Ustadz Baki, Ustadz Didi, Ustadz Yuda, Ustadz Nasrullah, Ustadz Nayaka, Ustadz Rizky, Ustadz Rusnayanti, Ustadz Toto udah datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingat ya, ilmu bahasa Arab itu ilmu alat. Ilmu kan ada alat dan ilmu tujuan utama ya. Jadi nanti kita belajar ilmu bahasa Arab, lanjutin belajarnya. Kalau udah bisa baca buku fikih, buku akidah. Jadi kita sebagai hamba Allah tahu gimana cara mengibadah, menyembah Dia dengan benar dan sumbernya langsung. Jadi kita punya kemerdekaan dalam belajar, walaupun tetap kita namanya pemula, kita nggak bisa otodidak ya ikhwan, tetap belajar harus ke guru. Namun di titik tertentu, misalnya udah punya apa tuh ilmu alat, udah mumpuni, kata ustadznya, ya antum sudah saya kasih banyak kunci-kunci ilmu, insya Allah sudah cukup buat kamu baca buku menjelajahi cakrawala atau samudra ilmu. Silakan gunakan kunci-kunci yang sudah kamu punyai untuk buka gudang-gudang ilmu. Meskipun tetap ada perkataan ulama, buku-buku itu memang sudah tercatat di kertas-kertas. Ilmu-ilmu sudah tercatat di kertas-kertas, tapi kuncinya masih tersimpan di dada-dada ulama. Maka tentu tetap kita harus merujuk kepada mereka, karena mereka belajar ilmu dari gurunya, dari gurunya nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita otodidak, nggak ada nyambung ilmunya. Ya, kita tetap perlu belajar dengan guru. Nanti kalau udah bisa baca kitab, alhamdulillah. Belajar fikih udah bisa. Nggak cari terjemahan lagi. Kalau ustadz yang ngomong hadis, alhamdulillah udah paham. Ustadz yang ngomong perkataan ulama pakai bahasa Arab udah paham. Itu insya Allah sangat sangat besar ya. Seperti itu kalau misalnya kalau bisa baca kitab bahasa Arab pun insya Allah nikmat sekali. Insya Allah ikhwan semua bisa, ada yang umur 20, ada yang belum 20, makanya umurnya masih banyak ya, secara normal manusia kan sampai 60-70 rata-rata gitu ya kata Rasul. Tapi mungkin ada yang umur 30, 40, jangan berkecil hati ya ikhwan, terus belajar, nggak ada masalah. Barangkali antum umurnya sampai 200, masih ada 140 tahun, 100 tahun, Masya Allah. Barangkali umur antum sampai 80, masih ada banyak, lumayan. Belajar 5 tahun, sisanya antum nanti bisa menjelajah dalam samudra ilmu yang sangat luas. Jangan khawatir ya, tetap optimis. Insya Allah kita nggak tahu Allah takdirkan kita sebagai apa. Jangan-jangan Allah takdirkan kita akan menjadi ulama ya, siapa tahu. Meskipun kita sekarang umurnya sekian, siapa tahu tuh nggak ada yang tahu. Yang penting kita berusaha. Kata Rasul, i'malu wa kulun muyasarun lima uliko lahu. Kita beramal aja.
Pagi-pagi mungkin kita nyari nafkah, di sela-sela kita belajar. Mungkin ada yang merojaah ini itu, tambahin pelajaran ini. Terus kalau udah pelajarin ya ikhwan, dipraktekin. Ilmu yang sedikit ini dipraktekin aja. Bisa nanti pertemuan kedua akan belajar pola-pola kata. Nanti lihat Al-Quran, baca-baca Al-Quran, coba dicek-cek, dilatih sendiri. Ini kata-kata amma yatasa'alun. Yatasa'alun nih sorofnya apa ya? Gitu kan dipraktekin nanti. Baca hadis dipraktekin. Itu lebih mudah insya Allah, dicicil-cicil dan dipraktekin rutin. Jadi ada kerjaan baru kan ketika tadi dengar hadis, sekedar dengar apa artinya, ini ada kerjaan baru. Dicocok-cocokin dengan teori yang udah dipelajari sama kita. Maka itu membantu insya Allah ta'ala. Dalam ilmu apapun, ikhwan, dalam ilmu apapun. Langsung praktek ilmunya di maudunya, di tempat, di medannya. Ya mungkin ini ikhwan dari saya. Ada chatting nih. Ya wa iyakum ya. Sama-sama, terima kasih. Kita semua sama. Saya juga bukan orang yang berilmu, cuman dikit aja yang dipunya. Nanti Ikhwan kalau udah memahamin, ajarin lagi ke orang lain. Dan barangkali Ikhwan nanti ilmunya lebih tinggi, lebih banyak dari saya, nanti saya gantian belajar ke Ikhwan semua. Karena kan ilmu itu luas, nggak bisa dikuasai. Seperti perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya disebutkan pada Ibnu Abbas, ma hawal ilma ahadun jami'an ahadun la walau marasau alfasana. Innamal ilmu kabahrin zahir fattahis min kulli syai'in asana. Ilmu itu bukan. Tidak ada satupun orang yang bisa mengumpulkan semua ilmu. Tidak bisa meskipun 1000 tahun kita belajar. Karena sesungguhnya ilmu itu seperti samudera yang luas. Kata Ibnu Abbas, fattakhid min kulli syai'in asanahu. Maka ambillah dari semua hal yang paling bagusnya. Ada ilmu macam-macam. Ilmu sihir juga ilmu haram. Ada ilmu ini, ilmu itu, kita ilmu terbatas. Maka kita pilih-pilih ilmu apa yang mau kita ambil. Kalau semuanya kita ambil, bisa, cuman karena waktu kita terbatas, maka kita pilih yang paling bagusnya. Itu nasihat dari siapa? Abdullah bin Abbas. Ikhwan sampai sini ya. Jazakumullah khairan, udah 8:30. Semoga Allah kasih kita rezeki. Ketemu lagi besok di kurang lebih waktu yang sama. Dan ini alhamdulillah sudah diharekam ini. Kemarin lupa-lupa terus dari awal. Semoga Allah berkahin. Ikhwan, kalau ada yang mau ngajak teman atau saudara, tafadol ya, dikasih aja linknya. Dikasih aja linknya, bebas ya, ilmu gratis. Ilmu gratis, mudah-mudahan bermanfaat. Cuman kita adain pendaftaran itu untuk administrasi aja, bukan itu sih pendaftaran. Biar tahu aja nanti misalnya barangkali Allah jadiin program ini berjalan setahun, kan ada catatannya begitu kan. Dan lain-lainnya mungkin bisa dievaluasi dengan data tersebut. Khair insyaallah, jazakallahu khairan atas kehadirannya. Semoga Allah berkahi kehidupan antum semua dan keluarga, lu jaga kesehatan dan sukseskan program-program dan antum semua. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk husnul khotimah ya. Amin. Kita sangat khawatir dengan nasib di akhir hidup kita. Semoga Allah ampunin kita dan Allah berikan kita kesadaran untuk melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan yang dilarangnya. Dan kalau kita udah jatuh pada kesalahan, mudah-mudahan Allah kasih taufik kita untuk minta maaf kepadanya. Minta ampun kepadanya. Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum. Jazakumullah khairan.